bab 46 ya. Bab 46 tentang keutamaan mencintai ya, keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mulai dari hadis yang ke-7 ya. Kita mulai dari hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 yaitu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu qala, dan dari Mu'adz radhiyallahu anhu semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Ya, Allah berfirman. Artinya ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Ya, jadi karena Allah semata, bukan karena kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Al-mutahabbuna fi jalali, orang yang saling mencintai karena keagunganku, yaitu karena Allah. Lahum manabiru min nur, bagi mereka adalah mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, mimbar. Mimbar itu adalah tempat yang tinggi, semacam ya, mimbar dalam khutbah itu adalah tempat yang tinggi untuk dinaiki oleh khatib, ya, sehingga apa? Terlihat oleh apa? Jamaah, ya. Itu fungsi dari mimbar. Nah, mimbar-mimbar ini di surga nanti akan Allah berikan kepada orang-orang yang mencintai karena Allah, ya, sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan untuk mereka yang mencintai karena Allah. Kemudian kata Allah, yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, ya, yang membuat para nabi dan syuhada iri kepada mereka. Ya, iri dalam konteks ini adalah maksudnya ingin mendapatkan keistimewaan tersebut, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang mencintai karena Allah ini mendapatkan posisi yang tinggi, posisi yang terhormat nanti di hari kiamat, di mana bagi mereka Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, tempat yang tinggi, mimbar, sehingga terlihat oleh siapapun, di mana para nabi dan para syuhada saja menginginkan posisi tersebut, ya, menginginkan posisi tersebut. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, dan ini ada hasan sahih menurut At-Tirmidzi rahimahullah taala. Jadi apa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini? Yang pertama adalah bahwa orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka mendapatkan kedudukan yang agung dan kedudukan yang mulia di akhirat. Bagi orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengapa mendapatkan penghormatan yang begitu istimewanya? Ya, karena disadari atau tidak, perbuatan yang terlihatnya atau sepertinya remeh, ya, pada hakikatnya berat. Ya, pada hakikatnya berat. Karena biasanya orang itu suka kepada orang lain bukan karena Allah, tapi karena memiliki kepentingan dunia, ya, kepentingan dunia dan lain sebagainya. Jadi biasanya perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang terlihatnya enteng untuk dilakukan, tapi ternyata pahalanya besar, biasanya pada kenyataannya itu sulit dilakukan pada kenyataannya.
Karena itu orang-orang yang bisa melakukannya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, dan ini yang harus kita tekankan, bahwa irinya para nabi dan para syuhada bukan itu pertanda bahwa mereka itu lebih mulia daripada para nabi dan para syuhada. Bukan pertanda seperti itu, tetapi tentunya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah sebagai Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa nabi tentunya adalah manusia paling istimewa dibandingkan manusia yang lain. Karena iri di sini bukan berarti bahwa orang-orang yang mencintai karena Allah itu lebih mulia daripada para nabi, tidak. Tetapi maksudnya adalah nabi menginginkan posisi tersebut. Walaupun tentunya para nabi mendapatkan kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Karena sebagai keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa nabi itu adalah manusia yang paling mulia dibandingkan manusia biasa, dibandingkan manusia biasa. Kalau dalam keyakinan beberapa ajaran tasawuf baru mereka meyakini bahwa wali itu boleh jadi lebih mulia daripada siapa? Nabi. Namun ini keyakinan atau pandangan yang salah, pandangan yang yang salah. Baik, hadis berikutnya hadis ke-8. Baik, wa an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah taala, dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah taala. Abu Idris namanya aslinya kalau nggak salah Iyadullah kalau tidak salah. Beliau ini adalah seorang kibarut tabi'in, kibar tabi'in, yaitu golongan tabi'in yang senior, dan beliau ini adalah faqihu ahli Syam, yaitu adalah ahli fikihnya penduduk Syam, ahli fikihnya penduduk Syam. Nah, Abu Idris Al-Khawlani ini seorang tabi'in. Dia mengatakan qala dakhaltu masjida Dimashq. Aku pernah memasuki Masjid Damaskus. Damaskus yang ada di mana? Suriah. Fa idza fatan barraqus sanaya. Tiba-tiba di sana ada seorang pemuda di mana gigi serinya, yang bagian depan ini as-sanaya, yang bersinar. Maksudnya barangkali wallahu taala alam, orangnya murah senyum. Sebagian ahli ilmu atau sebagian para ulama mengatakan bahwa giginya bersinar maksudnya adalah beliau ini murah senyum. Ada anak muda di dalam masjid barraqus sanaya, giginya bersinar maksudnya adalah murah senyum. Fa idzan nasu ma'ahu, dan tiba-tiba banyak orang di sekelilingnya. Fa idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilaihi, jika mereka berselisih pendapat dalam masalah apapun, asnaduhu ilaihi, mereka sandarkan, mereka kembalikan permasalahan itu kepadanya, kepada anak muda tadi. Wasadaru anhu, dan mereka mengandalkan pendapatnya, artinya menerimanya. Fasa'altu anhu faqila hadza Mu'adz bin Jabal, maka aku bertanya tentang pemuda tadi, anak muda tadi, maka dijawablah, dikatakanlah hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ini adalah sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Ini adalah sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Falamma kana minal ghadi hajjartu fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Kata Abu Idris Al-Khawlani, kata beliau, esok harinya
Aku datang ke masjid, hajartu artinya aku datang ke masjid lebih dini, lebih cepat. Ya, aku datang ke masjid lebih cepat supaya bisa ya berbincang-bincang dengan sahabat Nabi yaitu Muadz bin Jabal, ya. Tapi apa? Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Tapi aku mendapatinya dia telah datang lebih apa? Lebih pagi dariku. Ternyata Muadz bin Jabal ini lebih dulu daripada ya Idris Al-Khawlani, lebih dulu datang ke masjid daripada Idris Al-Khawlani, ya. Kemudian lanjutannya wa wajadtuhu yusalli, aku temui dia sedang salat, ya. Muadz bin Jabal ini sedang apa? Salat. Fantadhartuhu hatta qada salatahu. Lalu aku menantinya, menunggunya, hatta qada salatahu, sampai dia selesai salat. Thumma ji'tuhu min qibali wajhihi, kemudian aku mendatanginya, ya, aku datang kepadanya dari hadapannya, ya, dari depan. Dia datang dari depan, enggak dari samping, ya. Fasallamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam kepadanya. Thumma qultu, kemudian aku berkata, wallahi inni uhibbuka, wallahi inni la uhibbuk. Idris Al-Khawlani, seorang tabi'in ini berkata kepada Muadz bin Jabal, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku sangat mencintaimu, ya, aku sangat apa? Mencintaimu. Faqala, maka Muadz bin Jabal berkata, Allahi, ya Allahi, apakah karena Allah engkau mencintaiku? Ya Allahi, apakah engkau mencintaiku karena Allah? Faqultu Allahi, maka aku berkata, iya, aku mencintaimu karena apa? Allah, atau demi Allah. Faqala Allahi, Muadz bin Jabal kembali lagi bertanya, Allahi, apakah sungguh engkau mencintaiku demi Allah karena Allah? Faqultu Allahi, maka aku pun menjawab, iya, aku mencintaimu demi Allah karena Allah. Fa'akhadhani bihabwati ridai fajabadhani ilaihi, maka dia mengambil ujung dari serbanku atau pakaianku dan menarikku kepadanya, ya, agar lebih dekat lagi. Faqala, kemudian dia berkata, absyir, ya, bergembiralah, terimalah kabar gembira. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajabat, pastilah, ya, kecintaanku itu, kata Allah, itu kecintaan Allah. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, pastilah kecintaanku akan diraih oleh orang-orang, atau akan didapatkan, diperoleh oleh orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku, kata Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan akan diraih oleh orang-orang yang duduk-duduk bersama, fiyya, karenaku, ya, duduk-duduk bersama maksudnya mengadakan perkumpulan, mengadakan apa? Pertemuan, ya, kan sekarang banyak orang mengadakan pertemuan, orang mengadakan apa? Perjumpaan dan lain sebagainya, ya, biasanya kan untuk urusan apa? Dunia, ya. Wal mutajalisina fiyya, yang mereka itu saling duduk bersama karenaku. Wal mutazawirina fiyya, dan orang yang saling ziarah. Saling ziarah artinya saling apa? Berkunjung, ya. Ziarah enggak mesti ziarah apa? Kuburan. Orang Indonesia kalau dengar kata ziarah kepikirannya apa? Kuburan. Enggak, ziarah bahasa Arab artinya berkunjung, berkunjung. Orang Indonesia
mengistilahkan berkunjung itu silaturahmi ya, secara umum silaturahmi. Sebenarnya silaturahmi hanya kepada saudara, silaturahmi. Ya. Kalau dalam bahasa Arab silaturahmi artinya kepada saudara saja. Kalau kepada teman ya berkunjung. Wal mutazawirina fiyya, dan saling berkunjung karena aku. Ya Allah, saling berkunjung. Ini juga pahala besar. Saling kunjung mengunjungi, mendatangi rumah teman ya. Dia mendatangi rumah kita dan lain sebagainya ya. Tidak ada apapun kepentingan kecuali karena memang kita mencintainya karena Allah. Ya, wal mutabadzilina fiyya. Yang terakhir kata Allah, wal mutabadzilina fiyya, dan orang yang saling memberi, ya saling memberi. Badala yabdzulu artinya memberi harta dan lain sebagainya. Ya, wal mutabadzilina fiyya, dan orang yang saling memberi karenaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah taala di dalam Al-Muwatta. Baik, apa yang dapat kita petik dari hadis ini? Yang pertama, ya, disunnahkan kita menyampaikan rasa cinta kepada orang yang kita cintai. Ya. Tapi kita mencintainya karena Allah, ya. Tentunya kalau lawan jenis, nah ini ya dicurigai kecintaannya. Ya, karena itu lebih baik kalau ke lawan jenis jangan. Ya, jangan kita katakan aku mencintaimu karena Allah kepada lawan jenis, sesama aja. Ya, jadi sunnahkan kita menyampaikan rasa cinta kita kepada orang yang kita cintai. Ya, yang kita cintai seperti itu. Ya, seperti yang dilakukan oleh tabi'in yang mulia di sini, Idris Al-Khawlani. Dia mencintai Mu'adz bin Jabal karena Allah, ya, lalu dia sampaikan. Ya, ini prakteknya, dan nanti setelah ini ada hadisnya. Barang siapa yang mencintai seseorang, hendaknya lah dia menyampaikan kepadanya. Ya, menyampaikan kepadanya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keistimewaan dan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang melakukan apapun kepada orang lain karena Allah. Ya, melakukan apa saja untuk orang lain karena Allah. Di antaranya amalan hati, yaitu mencintai di sini, dan amalan-amalan berupa anggota badan seperti apa di sini? Duduk-duduk bersama karena siapa? Allah. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling kunjung mengunjungi karena siapa? Allah. Dan orang-orang yang saling memberi karena siapa? Allah. Memang terlihatnya ringan, tapi pada hakikatnya, pada kenyataannya ini berat. Karena orang biasanya memberi pasti punya punya kepentingan. Biasanya pada umumnya punya kepentingan. Walaupun terlihatnya amal soleh, ya, terlihatnya amal soleh. Kadang-kadang, mohon maaf, ini saya juga sering memperhatikan ada orang memberi, tapi tujuannya memanfaatkan orang tersebut, ya, orang yang dia beri. Bahkan terkadang terkesan mengeksploitasi. Iya kan? Kadang-kadang seperti itu. Misalnya, mohon maaf, contohnya lembaga pendidikan gratis. Ya, dikasih gratis memang, tapi kan ada syaratnya. Ya, syaratnya. Ya, kalau syaratnya wajar nggak masalah. Syaratnya wajar, misalnya ada lembaga tahfiz Quran gratis misalnya, ya. Terus syaratnya mengabdi selama 1 tahun, ya wajar. Ya, wajar. Tapi kalau yang dia beri adalah pendidikan tahfiz Quran gratis, habis gitu setelah lulus, ya, disuruh bekerja apa saja mau tanpa digaji, ya, kira-kira layak atau tidak seperti itu? Zalim, ya. Mentang-mentang, artinya mentang-mentang miskin, orang itu miskin, kemudian diberi tapi untuk dieksploitasi, untuk dimanfaatkan, ya. Tahfiz gratis, setelah lulus harus mau apa aja, ya, nyuci piring, masak, ya,
dan nyuci baju dan lain sebagainya tanpa digaji. Ya, ini penting seperti ini, bahwa kita itu kalau memang ingin berbuat baik harusnya tulus memang berbuat berbuat baik, bukan karena kita punya kepentingan. Kita punya kepentingan, kita punya sekolah, ingin dapat guru kualitasnya baik, ya, tapi bisa digaji dengan gaji yang murah. Caranya gimana? Yaitu buka program gratis dan programnya tidak berkualitas. Ya, yang penting cepat diluluskan dan orang tersebut bisa kita manfaatkan tenaganya dan lain sebagainya. Ya, maka zaman sekarang ini banyak orang memberi tapi punya tujuan-tujuan tertentu. Karena itu sekali lagi memang terlihat ringan. Amalan seperti ini terlihat ringan. Orang mencintai karena Allah, orang duduk bersama karena Allah, orang saling berkunjung karena siapa? Allah. Orang saling memberi karena Allah, memberi ya karena Allah. Ya, betul-betul murni karena Allah itu berat. Ya, itu berat. Ya, betul-betul murni karena Allah. Karena pada umumnya orang memberi, ya, dan orang menyukai orang lain biasanya pada umumnya karena memiliki kepentingan dunia, memiliki kepentingan dunia. Karena itu ini introspeksi bagi saya dan bagi seluruhnya. Kalau kita memang ingin melakukan kebaikan kepada orang lain, maka tuluslah dalam memberi, tuluslah kita dalam memberi manfaat kepada orang lain. Tidak ada kepentingan lain kecuali mengharap pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun setelah itu kita mendapatkan sebagian dari keistimewaan atau dari kepentingan dunia, misalnya kita dipuji, misalnya kita jadi terkenal baik dan sebagainya, itu hanya sekedar tambahan saja. Ya. Maka kita harus betul-betul tulus sebagaimana yang Allah firmankan tentang hamba-hamba salihnya. Kata Allah, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura." Ya. Orang ngasih makan, "Innama nut'imukum liwajhillah." Dia kemudian mengatakan, aku tidak lain memberi makanan ini kecuali karena wajah Allah, mengharap ridho dari siapa? Allah. Orang sekarang enggak ngasih duit, ngasih makan, ingin apa? Ingin nanti supaya dipilih, ingin dicoblos nantinya, kan seperti itu. Ya, jarang, ya, atau ada tapi enggak terlalu banyak orang-orang yang betul-betul memberi karena Allah. Dan memberi karena Allah itu adalah salah satu cara agar kita selamat nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar. Ya, contohnya ayat ini, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kami beri kalian makanan semata-mata mengharap wajah Allah, ridha Allah saja. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian itu balasan atau balasan itu bisa macam-macam, pekerjaan kah, ya, dan lain sebagainya. Wala syukura, tidak pula ucapan baik. Ya. Inna nakhafu yauman abusan qamtarira, kan seperti itu. Kami mengkhawatirkan, kami takut, ya, di hari nanti terjadi abusan qamtarira. Orang di hari tersebut wajahnya suram, wajahnya murung, yaitu di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar, ketika banyak wajah-wajah menunduk karena merasa banyak dosa dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Waqa, Allah menjaga mereka dari keburukan hari itu, hari kiamat, yaitu padang mahsyar dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh dalam Al-Quran bagaimana orang memberi makanan betul-betul karena murni, karena mengharap ridha siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis berikutnya hadis ke-9. Baik. Wa an Abi Karimata al-Miqdad bin Ma'di Yakrib
radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Yakrib, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang mencintai orang lain, yaitu siapapun mencintai orang lain, maka hendaknya ia memberitahukan bahwa ia mencintainya. Jadi kalau kita mencintai orang lain, hendaknya lah kita apa? Menyampaikan kepadanya. Maka saya sampaikan kepada seluruh jamaah sini, uhibbukum fillah. Ya, aku mencintai semua yang ada di sini karena siapa? Allah. Jawabannya apa? Kalau ada orang mengatakan uhibbuka fillah, jawabannya apa? Hah? Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Itu. Ahabbakallahu, ahabbaka, semoga mencintaimu. Siapa? Allah. Itu semoga Allah juga mencintaimu. Ahabbakallahu alladhi, yang ahbabtani fihi, engkau mencintaiku karenanya. Itu jawabannya, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan uhibbuka fillah, maka kita jawab apa? Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Ahabbaka, semoga Allah mencintaimu. Ahabbakallah, semoga Allah mencintaimu. Alladzi ahbabtani fihi, yang karenanya Allah yang karenanya engkau mencintai, yang karenanya engkau mencintaiku. Ya, jadi ini hadis penekanan dari hadis sebelumnya, bahwa kita jika mencintai seseorang maka disunnahkan kita menyampaikan kecintaan itu kepadanya. Baik, hadis berikutnya, hadis ke-10. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'adz, akhadha bi yadihi, ya, pernah beliau itu menggandeng tangannya Mu'adz. Wa qala, lalu beliau berkata, ya Mu'adz. Nah ini dia, Rasul pun menyampaikan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Ya, inni la uhibbuk, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Thumma usika ya Mu'adz, kemudian aku menasihati ya Mu'adz, menasihatimu, berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah pernah kamu meninggalkan doa berikut ini yang engkau baca fi duburi kulli salatin. Ya, fi duburi kulli salatin, pada duburi kulli salatin. Nah, ini pemaknaannya para ulama beda pendapat. Duburi kulli salat, dubur itu kan, mohon maaf, bagian belakang, ya kan, bagian belakang. Maknanya apa? Kalau mayoritas ulama memaknainya adalah duburi kulli sholat, artinya adalah setelah sholat. Setelah apa? Sholat. Itu jumhur ulama. Jumhur, mayoritas ulama menafsirkan bahwa dubur kulli sholat artinya adalah setiap kali setelah sholat. Jadi di antara, menurut penafsiran ini penafsiran jumhur mayoritas ulama, berarti doa ini kita baca setelah sholat. Setelah sholat enggak mesti setelahnya, yang penting setelah salam. Boleh setelah astagfirullah, boleh setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, bacaan zikir itu harus urut enggak? Enggak mesti. Tapi yang disunahkan kan setelah salam astagfirullah, ya kan? Selebihnya enggak mesti urut. Demikian pula doa pagi petang enggak mesti urut. Ya, enggak mesti urut dan enggak mesti seluruhnya kita baca. Nah, fi duburi kulli shalah, mayoritas ulama mengatakan duburi kulli shalah setelah sholat. Ya, namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa, ya,
duburi kulli shalah ini akhir salat. Menurut Ibnu Taimiyah, duburi kulli shalatin artinya adalah setiap di akhir salat. Di akhir salat berarti di tahiyat apa? Terakhir. Karena menurut beliau, kaidahnya menurut beliau bahwa kondisi hamba itu dekat dengan Allah kan ketika sholat, ya kan? Ketika apa? Sholat. Ini menurut beliau. Sehingga apa? Kalau ada perintah tentang doa, maka menurut beliau dibaca dalam sholat. Kalau ada perintah tentang zikir, maka dibaca setelah apa? Sholat. Ini kata beliau. Wallahu ta'ala alam. Ya, saya sendiri memilih pendapat jumhur karena banyak hadis-hadis lain memaknai yang tegak, bukan tegas ya, yang nampak bahkan kita praktekkan. Saya lupa hadisnya. Ya, beberapa hadis-hadis dengan lafadz dubur kulli shalah di mana dimaknai oleh para ulama juga dengan setelah apa? Salat. Namun tentunya tidak mengapa kita lakukan di dua waktu tersebut karena dua waktu tersebut adalah dua waktu yang memang pantas untuk dijadikan sebagai waktu untuk apa? Doa, baik itu di tahiyat akhir ataupun setelah apa? Salat. Terlebih bahwa doa itu bukan ibadah yang dibatasi oleh apa? Waktu, ya kan? Doa yang dibatasi dengan waktu atau tidak? Tidak dibatasi dengan waktu. Kapan kita ingin doa? Iya enggak? Ya, kapan kita ingin doa? Kecuali ibadah-ibadah yang dibatasi dengan waktu. Ibadah-ibadah dibatasi dengan waktu apa? Ya banyak. Misalnya apa? Misalnya sholat duha. Ya, sholat duha dilakukannya kapan? Ya di waktu duha. Kalau setelah zuhur bukan lagi sholat apa? Duha. Sholat malam di waktu kapan? Ya setelah sholat isya. Adapun doa tidak dibatasi dengan waktu. Kapanpun boleh apa? Dilakukan. Memang kondisi apa seorang itu salat memang adalah kondisi seseorang itu dekat dengan Allah. Tapi setelah salat pun tidak mengapa seseorang apa? Berdoa. Ya, tidak mengapa seseorang itu berdoa. Berdoa sendiri-sendiri ya, bukan berarti berdoa dipimpin oleh apa? Imam, itu beda lagi. Ya, beda lagi pembahasannya. Berdoa, zikir, terus setelah itu berdoa enggak masalah. Ya. La tada'anna fi duburi kulli salatin antakul. Jangan kau tinggalkan di setiap kali duburi kulli shalah. Tadi jumhur mengatakan setelah salat, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan ya di dalam atau di akhir apa? Salat. Ya. Kalau penafsirannya sendiri saya lebih condong kepada penafsiran jumhur ulama, yaitu setelah salat. Tapi tidak mengapa doa ini kita baca di tahiyat akhir dan dibaca pula setelah apa? Salat. Enggak masalah. Setelah salat juga zikir-zikir yang kita baca sesungguhnya doa. Zikir pagi petang misalnya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, ya kan? Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, ya kan? Itu doa. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah al-afwa wal afiyah. Ampunan, ya, penghapus dosa, ya, wal afiyah, dan apa? Keselamatan. Ini bagus nih, keselamatan dari segala hal. Itu kan doa. Allah mastur aurati wa amin rawati, ya kan? Itu doa. Ya Allah, tutuplah aib-aibku dan berilah keamanan, rasa aman kepada apa itu namanya jiwaku dan lain sebagainya. Ya, baik. Nah, maka doa ini enggak masalah pula kita baca setelah sholat, yaitu setelah zikir. Allahumma inni apa itu doa itu? Doa itu berbunyi Allahumma a'inni. Ya Allah a'inni. A'inni itu bantulah aku. Tolonglah aku. Dari kata a'ana yu'inu. Kalau minta tolong kan ista'ana yasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in minta tolong. Kalau a'ana yu'inu tolonglah, ya, menolong. A'inni tolonglah. Ya Allah tolonglah aku. Ala dzikrika, ya.
agar senantiasa aku mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya. Nah, ini doa yang harus banyak-banyak kita baca, khususnya zaman sekarang ini, khususnya masa pandemi. Ya, masa pandemi banyak orang mengeluh, banyak orang apalagi ya selalu mengadu karena kesempitan rizki dan lain sebagainya. Ya, maka baca doa ini. Ya, baca doa agar kita ditolong oleh Allah untuk beribadah. Baik itu zikir, baik itu syukur, baik itu ibadah-ibadah lainnya. Syukur, karena ternyata syukur itu berat ya. Artinya kita seringkali tanpa sadar banyak mengeluh daripada banyak bersyukur. Ya, sering kita sampaikan di sini bahwa karakter manusia pada umumnya adalah seringkali melupakan kenikmatan siapa? Allah. Ya, dalam surat Al-Adiyat Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya lakanud, betul-betul kanud. Kanud itu kufur. Ya, kufur. Kufurnya bagaimana? Dia lupa nikmat-nikmat banyak yang setiap hari Allah kasih dan itu jauh lebih baik. Ya, dia lupa itu. Tapi yang dia ingat apa? Penderitaan-penderitaan yang menimpanya. Ya, penderitaan. Dia nggak punya uang, sedih. Padahal dia masih sehat. Padahal dia masih bisa makan. Padahal dia masih bisa berangkat ke pasar, berangkat ke masjid dengan aman. Ya. Padahal sehat dengan uang, mahalan mana coba? Mahalan sehat. Iya kan? Tapi orang jarang. Pernah nggak kita bersyukur setiap hari? Ya Allah, alhamdulillah atas kenikmatan sehat. Jarang orang itu. Alhamdulillahnya kapan? Kalau dapat uang kaget. Kalau dapat uang kaget baru alhamdulillah. Kalau dapat hadiah motor baru alhamdulillah. Kalau dapat hadiah mobil baru alhamdulillah. Padahal punya mobil tapi sakit, lumpuh. Nah, untuk apa? Cuma bisa dilihat aja. Ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah innal insana li rabbih lakanud. Ya, sesungguhnya manusia itu terhadap nikmat Allah, terhadap Allah itu betul-betul kufur, banyak kufur. Ya, karena itu hendaknya kita sebagai muslim itu paham betul tentang kehidupan dunia. Bahwa dunia itu isinya sebenarnya bukan kenikmatan. Isinya bukan kenikmatan. Dunia itu isinya kelelahan. Isinya kelelahan, isinya ujian, isinya cobaan dan lain sebagainya. Ingin betul-betul beristirahat betul, ya, beristirahat betul, betul-betul senang, betul-betul tenang. Kapan? Ketika kita memijakkan kaki kita di dalam surga, itu baru. Sebelum itu ya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang hakikat dunia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, surat Al-Balad itu. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu fi kabad. Fi kabad, dalam kesulitan. Semua sulit. Walaupun terlihat dari depan kita tertawa, senyum, sulit sebenarnya. Ya, pasti. Semua konsekuensi, semua kesenangan dunia itu ada konsekuensinya. Iya enggak? Punya istri cantik ada konsekuensinya enggak? Iya, harus cari duit untuk make upnya, ya enggak? Iya kan? Iya. Punya mobil bagus, Lamborghini misalnya, ada konsekuensinya enggak? Iyalah, bayar pajak tiap tahun. Iya. Kita aja mobil tua aja bayar pajaknya telat mulu. Apalagi kalau punya Lamborghini, berapa itu pajaknya? Ya, kemarin saya bayar pajak motor kaget, ya kan? Karena 5 tahun sekali harus ganti plat nomor. Ya, itu semua kesenangan dunia ada konsekuensinya. Makanan enak ada konsekuensinya nggak? Suka manis diabetes, iya kan? Suka apa lagi? Suka yang lemak-lemak, kolesterol, ya. Suka sayuran, asam urat, apalagi? Iya kan? Itulah dunia. Itulah
dunia. Itulah dunia. Jadi kita harus paham karakter dari kehidupan dunia itu seperti apa, sehingga apa? Namanya muslim itu bisa beradaptasi. Nah, itu yang penting. Bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan kondisi dalam apa? Hidup. Karena itu ucapan yang indah sesungguhnya ketika orang ditimpa musibah adalah ya, ucapan yang betul-betul diresapi, yang seringkali diucapkan oleh kaum muslimin tapi kurang diresapi, yaitu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan orang-orang sabar. Sesungguhnya kami milik Allah. Kami milik Allah, bukan milik kami sendiri. Kita ini semuanya milik Allah, bukan milik kita sendiri. Artinya Allah memiliki kita. Mau apapun Allah lakukan kepada diri kita itu haknya, karena diri kita milik siapa? Allah. Tapi Allah kebijaksanaannya luar biasa, nggak seperti manusia. Manusia punya barang dihancurin, Allah nggak mungkin, apalagi hamba-hambanya yang saleh. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kita akan apa? Kembali. Maka doa ini hendaknya kita baca terus, karena banyak orang zaman sekarang ya pandai menuntut hak, tidak pandai melaksanakan apa? Kewajiban. Minta terus sama Allah, tapi syukurnya kurang. Ya, syukurnya kurang. Doanya kurang, ibadahnya kurang, sholatnya kurang, dan lain sebagainya. Ya, maka doa ini sangat penting. Ringkas memang, tapi luar biasa. Terlebih lagi doa ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik, apa yang dapat kita petik dari hadis ini? Yang pertama adalah hadis ini menekankan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa disunnahkan jika kita mencintai seseorang agar kita menyampaikan kecintaan tersebut kepada orang yang kita apa? Cintai, dengan mengatakan uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, uhibbuka fillah. Kalau banyak uhibbukum fillah, ka itu satu orang, kum itu apa? Banyak orang. Itu kalau untuk laki-laki. Kalau untuk ibu-ibu kepada antar sesamanya bagaimana? Ka-nya diganti jadi ki. Uhibbuki, ya, uhibbuki fillah, uhibbuki fillah. Ya, jawabannya apa? Ahabbakallah. Tadi ahabbakallah, kalau ibu-ibu berarti ahabbakillah. Ahabbakallah atau ahabbakillahu alladzi ahbabtani atau ahbabtini fihi, ya, seperti itu. Ini disunnahkan. Kemudian jika kita pelajaran selanjutnya adalah jika kita atau tanda kecintaan kita kepada seseorang adalah kita berusaha memberi manfaat kepada orang tersebut, sebagaimana dilakukan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mencintai Mu'adz, ya, dia memberikan apa yang bermanfaat bagi Mu'adz. Apa yang bermanfaat bagi Mu'adz yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu pesan berupa doa agar Mu'adz berdoa dengan doa ini di setiap kali setelah atau di akhir apa? Sholat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah bahwa seorang hamba itu dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan dirinya. Tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan dirinya. Ya, tapi apa? Tapi sesungguhnya dia membutuhkan pertolongan dari siapa? Allah. Pertolongan berupa apa sih? Yang paling penting pertolongan berupa apa? Berupa taufik. Ya, berupa apa? Taufik, bukan berupa kekuatan. Karena rata-rata ibadah itu sebenarnya dari sisi kekuatannya, bebannya bisa kita lakukan. Cuma kenapa tidak kita lakukan? Karena Allah tidak memberi apa? Taufik kepada kita. Misalnya sholat aja, sholat duha.
Sholat duha sama main bulu tangkis beratan mana coba? Sholat duha. Dari bebannya, ya bulu tangkis kita ngangkatnya, memang ada takbir Allahu Akbar kan nggak ada, ya angkat takbir biasa aja Allahu Akbar. Bulu tangkis ada smashnya, ya habis main bulu tangkis pegel, ya ada habis sholat duha ada nggak pegel ini? Enggak. Artinya dari kekuatannya ibadah itu rata-rata bisa kita lakukan. Karena apa? Dalam keyakinan kita Allah itu tidak mungkin membebani hamba dengan apa yang tidak dia sanggupi. Allah tidak mungkin dengan keadilannya. Ya. Jadi secara kekuatan ibadah itu bisa kita lakukan. Cuma masalahnya kita tidak mendapatkan apa? Taufik. Dan ciri orang itu dicintai oleh Allah, nah itu ciri. Kalau tadi hamba dengan hamba, ini Allah dengan hamba. Ciri Allah itu mencintai hamba, cirinya adalah hamba tersebut banyak diberi taufik. Banyak diberi apa? Taufik. Kata Allah kan, lanahdiyannahum subulana. Ya kan? Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang berusaha, bersungguh-sungguh, berjuang karena kami, kata Allah, ya mereka cinta kepada Allah karena kami. Allah balas itu kecintaannya. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan beri hidayah. Hidayah apa di sini? Taufik. Hidayah taufik berupa apa? Jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami. Ya Allah. Pagi hari ya, mulai dari waktu syuruk sampai waktu zuhur itu waktu panjang. Seringkali terlewatkan tanpa kita melakukan 2 rakaat pun sholat apa? Duha. Ya. Tapi kalau sudah pegang HP sudah nggak tahu waktu. Iya kan? Sampai pegel ini jempol kita. Ya, itu taufik. Sekarang yang dibutuhkan taufik. Ya, maka dalam ibadah kita jangan bersandar kepada kemampuan kita. Karena kalau dibahas kemampuan, semuanya sesungguhnya mampu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Masalahnya taufik. Ya, maka doa selalu jangan lupa ini doa ini dan doa-doa lain. Ya, seperti yang sering saya ulangi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu juga penting. Ya, jangan kita bersandar kepada kemampuan diri untuk beribadah kepada Allah. Tetap kita minta kepada Allah. Doa itu sendiri pun adalah juga taufik dari siapa? Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang hamba itu dibukakan oleh Allah pintu doa, kemudian Allah kabulkan, di mana pintu doa itu tidak Allah bukakan untuk yang lain. Ya. Baik itu doa yang ma'tsur ataupun doa yang tidak ma'tsur. Doa yang tidak ma'tsur adalah doa bebas, terserah kita sendiri, nggak masalah. Kadang-kadang Allah ilhamkan itu, ya, rangkaian-rangkaian doa yang dalam. Kemudian karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyukai hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberinya apa? Pahala. Ya, seperti sahabat contohnya Abu Hurairah. Ya, mungkin pernah kita sampaikan di sini. Abu Hurairah dengan sahabat-sahabat lain, ya, pernah duduk-duduk di masjid. Kemudian mereka berbincang-bincang. Kemudian mereka mengatakan, udah, gimana kalau kita sekarang ini masing-masing berdoa? Ya, nomor 1, nomor 2, ya, terus terakhir Abu Hurairah. Masing-masing berdoa. Ketika temannya berdoa, yang lain mengaminkan. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Ya, maka yang satu berdoa dengan permintaan khusus. Ya Allah, aku meminta demikian, semuanya mengamini. Kemudian yang kedua juga doa. Ya, doa dengan doa khusus berbeda dengan temannya. Yang lain mengamini. Ya kan? Ketika datang giliran Abu Hurairah, datang Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalian sedang apa? Kami sedang berkumpul-kumpul di sini, duduk-duduk, dan kami ya sepakat masing-masing berdoa, kemudian yang lainnya apa? Mengamini. Lalu datanglah giliran siapa? Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah doanya? Ringkas sekali. Ya Allah, aku meminta kepadamu segala kebaikan yang telah diminta oleh teman-temanku. Jadi udah diborong dia. Habis itu diamininya sama siapa? Rasulullah. Yang lain iri jadinya. Ya Allah, ya Rasulullah, kami juga ingin, ya, diamini doa kami olehmu wahai Rasulullah. Ya,
sabaqaka bihi ghulamu Daus. Ya, kalian telah didahului oleh anak dari Daus. Ini maksudnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Barangkali kita diilhamkan suatu doa yang itu adalah ilham itu sendiri bentuk taufik dari Allah, ya, di mana dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala, ya, cinta kepada kita, Allah mengabulkan kita. Maka jangan henti-henti kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu-waktu ijabah. Maka dalam kita beribadah jangan mengandalkan kemampuan kita. Karena rata-rata ibadah itu sebenarnya kalau diukur dengan kemampuan mampu kita. Cuma masalahnya kita kurang mendapatkan taufik, ya, taufik dari Allah. Maka ini penting. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian pelajaran lainnya adalah disunnahkannya membaca doa ini. Kapan? Boleh di tahiyat akhir, boleh pula setelah sholat. Setelah sholat maksudnya setelah zikir, ya. Karena yang kita ketahui bahwa kalau setelah salam biasanya Rasulullah yang beliau baca adalah istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru zikir-zikir lain boleh juga disertai dengan doa ini agar kita menjadi ringan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, ya, berbagai macam ibadah. Baik. Satu lagi hadis dalam bab ini, ya, kita tambahkan di sini. Hadis dari Anas. Ya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam famarra rajulun bihi. Bahwa ada seorang laki-laki duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedang bersama Rasul atau sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra rajulun bihi. Lalu ada seseorang yang melewatinya. Faqala, ya, lalu laki-laki yang bersama Rasulullah itu berkata, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadha." Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai orang ini. Sungguh aku mencintai orang ini. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "A'lam tahu? Apakah engkau pernah atau sudah memberitahukan kecintaanmu itu kepadanya? Engkau sudah mengucapkannya kepada dia, menyampaikan kecintaanmu kepadanya atau tidak? Atau belum?" Qala la. Ya, kata laki-laki itu belum. Qala a'limhu. Maka Nabi berkata, a'limhu, beritahukanlah dia. Beritahukanlah dia bahwa engkau mencintaimu. Falahiqahu, maka laki-laki ini yang ada bersama Rasulullah, ia mengejar laki-laki itu. Faqala, inni uhibbuka fillah. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Nah, faqala. Nah, ini balasannya. Ya, balasan dari ucapan tadi. Yang punya Riyadhus Shalihin tinggal dilihat aja. Akhir dari bab 46, hadis terakhir dari bab 46. Faqala, laki-laki itu kemudian mengatakan, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Boleh lahu atau fihi. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Dalam riwayat lain fihi. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi atau ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu yang karenanya engkau mencintaiku. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Apa pelajaran dari hadis ini? Pelajarannya adalah hadis ini menegaskan apa yang telah kita sampaikan pada hadis-hadis yang telah berlalu, yaitu bahwa ketika kita mencintai seseorang maka disunnahkan kita menyampaikan kecintaan kita kepada orang tersebut. Kemudian dengan mengucapkan uhibbuka fillah. Uhibbuka fillah. Kalau ibu-ibu berarti uhibbuki. Antar ibu-ibu, antar akhwat, uhibbuki fillah. Jawabannya apa?
ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu atau ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintaimu yang karenanya engkau mencintaiku. Kalau ibu-ibu berarti atau akhwat berarti ahabbakillah, ka-nya diganti ki. Ya, ta-nya diganti ti. Ahabbakillahu alladhi ahbabtini fihi. Baik. Ini sunnah-sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan indah sekali jika sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diterapkan di tengah masyarakat kaum muslimin, khususnya zaman sekarang ya. Banyak terjadi percekcokan, banyak terjadi ketidakakuran, ketidakakraban antar sesama kaum muslimin. Maka lakukanlah sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dapat menumbuhkan cinta antar sesama. Yaitu apa? Ucapkan salam. Yaitu apa? Saling hadiah, menghadiahkan. Yaitu apa lagi? Ya, perbaiki tutur kata kita. Ya, dan amalan-amalan lain yang bisa menumbuhkan kecintaan, di antaranya juga menyampaikan kecintaan kita kepada saudara kita. Baik, ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Sebelum kita tutup, ada waktu kira-kira 10 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama, mohon informasi lebih detail Pak Ustaz tentang apa yang dimaksud dengan cinta kita. Apakah yang namanya cinta ini sama seperti seseorang mencintai lawan jenisnya, seperti Nabi juga kita belum menikah dengan ibu. Ya. Itu pertama, apakah seperti itu? Gitu. Kalau memang tidak seperti itu, bedanya dengan cinta yang masuk di hadis itu apa? Ya. Itu pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, tadi kan Pak Ustaz sudah sebutkan ya, bahwa doa itu harus dilakukan secara sendiri-sendiri. Tapi kalau kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kita, di kantor-kantor kita, di dalam satu acara, atau hampir seluruh Pak, itu diadakan acara doa bersama. Ya. Nah, kira-kira bagaimana kita menyikapi itu semua? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau gimana? Baik. Baik. Yang pertama adalah tentang makna cinta. Cinta itu artinya ketertarikan. Ketertarikan karena faktor tertentu, ya kan? Tentunya antara laki-laki dengan laki-laki, ya bukan seperti cinta seorang laki-laki kepada lawan jenisnya, yang itu adalah cinta yang merupakan fitrah, tabiat, ya, dan memang sifat dasar dari seorang laki-laki, begitupun perempuan. Adapun kalau cinta seperti itu, ya, yang kita rasakan kepada sesama jenis, ya, maka itu kan kecintaan yang justru menyalahi fitrah. Jadi cinta di sini apa? Adanya ketertarikan karena adanya faktor yang membuat kita tertarik. Iya kan? Pasti ada lah. Contohnya seperti anak-anak muda cinta kepada artis, cinta kepada idolanya, suka dengan idolanya. Ketika dia suka dengan idolanya, ada nggak daya tarik yang dimiliki oleh idolanya itu? Ada, entah karena dia tampan, entah karena dia cantik, entah karena dia memecah rekor muri, entah karena dia macam-macam. Ketertarikan itu banyak. Nah, cinta di sini adalah ketika kita tertarik dengan orang, ya, merasa pembuktiannya apa? Kita ingin akrab dengannya, ya. Kita ingin selalu duduk bersamanya. Kan tadi ada kan al-mutajalisina fiyya. Kita ingin selalu bersamanya, kita selalu betah dengannya, kita ingin selalu saling memberi dengannya, kita ingin selalu saling berkunjung dengannya. Ya. Nah, daya tariknya apa? Daya tariknya adalah keimanan, ketakwaan, dan kesolehannya. Kita cinta dia karena satu, dia muslim.
karena dua dia beriman, karena dia orang yang soleh, karena dia adalah orang seagama dengan kita dan lain sebagainya. Nah, itulah cinta karena siapa? Allah. Jadi bukan cinta cinta yang sifatnya cinta naluri, insting, tabiat manusia, bukan, tapi cinta karena daya tarik tertentu. Daya tarik manusia itu banyak kan? Ya, daya tarik manusia itu banyak. Bisa tampan, bisa karena hobinya sama, ya, hobinya sama, suka misalnya ayam pelung misalnya, ya, maka sering kumpul, kan gitu orang biasanya kumpul karena memiliki hobi yang sama, memiliki daerah yang sama, ya, apalagi negara yang sama, ya, atau apalah banyak, ya. Tapi cinta karena Allah itu adalah kita suka dengan seseorang karena daya tarik khusus, yaitu adalah bahwa orang tersebut adalah orang yang taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam Islam ada namanya akidah wala wal bara. Wala wal bara itu apa? Cinta mencintai karena Allah. Siapapun dia itu manusia, masih muslim, masih beriman, maka dia berhak untuk kita cintai sekedar keimanan dan ketakwaan yang ada pada dirinya. Kita cintai. Cintanya dalam bentuk apa? Kita tolong dia, ya. Kalau kita mampu, kita jawab salamnya, kan seperti itu. Dan kita mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu kan kecintaan. Artinya kita mendoakan dia. Assalamu alaikum. Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu, kan seperti itu. Apalagi kalau orang tersebut adalah orang yang saleh, orang yang takwa, orang yang dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih kuat lagi faktor yang membuat kita tertarik dan cinta kepadanya, ya. Jadi kalau kita tertarik dengan orang, kalau faktornya karena dunia, nah itu bukan cinta yang ibadah. Cinta yang boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh aja. Cinta orang karena hobinya sama, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, asal tidak menjadikannya landasan dalam menentukan benar atau salah, hak atau batil. Jangan mentang-mentang saya orang Jawa, maka orang Jawa benar terus. Enggak. Saya orang Sunda orang pasti benar terus. Saya orang Minang, pasti Minang benar terus. Enggak. Tapi cinta karena satu daerah itu naluri, itu biasa, nggak masalah. Cuma jangan menjadikannya tolak ukur dalam kebenaran, ya. Nah, banyak daya tarik kita untuk tertarik dengan orang, selama daya tarik itu bukan karena kesolehan, ketakwaan, keislaman seseorang, ya, dan kedekatan seseorang karena Allah, bukan karena itu, maka cinta kita bukan cinta yang bernilai pahala. Cinta yang bernilai pahala adalah cinta karena Allah. Apa itu cinta karena Allah? Kita tertarik dengan orang, merasa nyaman dengannya, ingin selalu bersamanya, ingin duduk dengannya, ingin berkunjung ke rumahnya, dan lain sebagainya. Karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah, karena dia adalah seorang muslim, karena dia adalah seorang mukmin, karena dia orang saleh, dan lain sebagainya. Ya, itu makna cinta karena siapa? Allah. Kemudian yang kedua adalah tentang doa berjamaah. Saya tidak mengatakan doa berjamaah itu haram secara mutlak, enggak, tidak haram secara mutlak. Yang saya bahas tadi adalah doa berjamaah yang dirutinkan setelah setiap kali selesai sholat jamaah, karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya kan? Kapanpun, ya, di waktu yang dibutuhkan, doa berjamaah boleh-boleh saja. Tapi kalau dikaitkan dengan ibadah tertentu, sholat jamaah, itu pastinya atau dikhawatirkan, dan itu terjadi, orang mengira bahwa itu adalah bagian dari ritual ibadah sholat jamaah, kan seperti itu. Buktinya kan banyak orang merasa tersakiti, atau banyak orang menganggap salah, ya kan, ketika ada orang yang bangkit, ya, ketika orang lain sedang mengamini imam yang sedang berdoa, kan seperti itu, ya. Itu namanya
kebid'ahan. Tapi bid'ah kan bertingkat-tingkat. Enggak semua bid'ah itu kemudian orang jadi ahlu bid'ah, enggak. Bid'ah ada yang bid'ah asliyah, ada yang bid'ah idhofiyah. Bid'ah ada bid'ah aqadiyah, ada bid'ah ibadah. Ya, orang yang jadi ahlul bid'ah itu biasanya apa? Bid'ahnya bid'ah yang parah, itu bid'ah akidah. Bid'ah apa? Akidah. Mu'tazilah bid'ahnya apa? Akidah. Karena dia percaya Al-Quran itu makhluk. Khawarij akidahnya apa? Bid'ahnya apa? Akidah. Karena dia percaya pelaku dosa besar atau yang berbuat kesalahan itu kafir dan dia boleh apa? Dibunuh. Qadariyah bid'ah, iya bid'ahnya apa? Akidah. Karena dia percaya bahwa Allah itu tidak punya sifat-sifat dan lain sebagainya. Ya, jadi bid'ah itu macam-macam, dari sisi keparahan, tingkat keparahannya macam-macam. Ya, kemudian dalam sisi macam-macamnya juga ada berbagai macam kebid'ahan. Ada bid'ah asliyah. Bid'ah asliyah itu apa? Yang sama sekali nggak ada contohnya dari Nabi, sama sekali nggak ada contohnya. Seperti mohon maaf Maulid Nabi, ada nggak contohnya? Nggak ada sama sekali. Satu pun hadis nggak pernah ada. Memang ada hadis-hadis yang kalau dikumpulkan itu mendukung. Tapi bahwa Nabi merayakan hari kelahirannya ada nggak? Bahwa Nabi, para sahabat merayakan hari rayanya nggak ada. Itu bid'ah asliyah, sama sekali nggak ada contohnya. Ada namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu apa? Bid'ah yang kalau dilihat dari satu sisi itu berlandaskan dalil, tapi kalau dilihat dari sisi lain tidak berlandaskan dalil. Ya, contohnya tadi doa berjamaah, yang lain apa? Mengamini. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Seperti Abu Hurairah tadi kan, Abu Hurairah duduk terus kemudian mari kita berdoa, yang lain apa? Mengamini, dan Rasulullah datang, Rasulullah tidak mengingkari. Boleh. Dari sisi itu boleh. Tapi ketika diletakkan setelah sholat apa? Jamaah, ya kan? Dilihat dari aspek itu, dalil khususnya nggak ada. Rasul doa bareng setelah apa? Sholat apa? Jamaah. Maka itu namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah yang sifatnya tambahan. Dilihat dari bid'ah itu sendiri, dilihat dari ibadahnya itu sendiri, ya, itu dianjurkan. Tapi ketika dikaitkan dengan sholat jamaah, ya, menjadi sebenarnya tidak apa? Dianjurkan. Ya, nah, jadi yang tadi saya bicarakan intinya adalah doa bersama selalu diulang-ulang setelah sholat apa? Jamaah. Itu tidak ada dalilnya. Ya, walaupun orang mengatakan itu kan doa, iya doa. Dari sisi doanya dia disyariatkan, dari sisi dia dirutinkan setelah apa? Sholat jamaah, dia bid'ah dari sisi bahwa itu nggak pernah dilakukan oleh siapa? Rasulullah. Adapun di luar sholat, di acara misalnya acara-acara perkumpulan dan lain sebagainya, ya boleh-boleh saja. Kita pun dalam majlis ini selalu berdoa, sadar atau tidak, berdoa nggak? Berdoa kita, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang apa? Berkah, menjadi pemberat timbangan amal soleh kita dan lain sebagainya. Ya, dan disunahkan dalam majlis-majlis itu adalah kita banyak mengingat Allah. Di antara bentuk mengingat Allah itu adalah berzikir. Nanti ada pembahasannya di Riyadhus Shalihin bab nomor 129 kalau nggak salah, 129 atau 128 tentang adab-adab majlis. Adab-adab majlis itu disunahkan kita berzikir, kalau bisa juga bersolawat. Berzikir itu bisa banyak, bisa baca Quran, ya, sampaikan satu ayat. Bisa berzikir astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, ya masing-masing, ya, atau mengakhiri majlis dengan kafaratul majlis, bisa dengan doa, ya, bisa dengan mengakhiri majlis tersebut dengan kafaratul majlis dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam majlis dan kesempatan lainnya insya Allah nggak masalah, karena doa itu tidak dibatasi satu dengan waktu tertentu, ya, dan kemudian adalah untuk doa bareng-bareng berjamaah, satu berdoa yang lainnya mengamini di luar sholat jamaah. Ada contoh-contohnya dari Rasulullah dan sahabat. Tadi sahabat
yang melakukannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya sahih, riwayat Baihaqi. Kalau nggak salah riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala. Jadi kalau di luar sholat, di acara-acara misalnya walimah dan sebagainya, boleh nggak doa bersama seperti itu? Satu doa yang lain mengamini. Wallahu taala alam, saya berpendapat itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja karena itu di luar ritual ibadah yang rutin, ya. Dan tadi ditambah lagi terdapat ya contoh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bissawab. Baik, cukup ya. Ya, baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.